melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom, salam jumpa kembali bersama GOB Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan bawakan satu tema perubahan pola pikir. Sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, dengan tak hentinya kami naikkan syukur untuk kembalian Tuhan yang percayakan untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Mari berbicara atas kami Tuhan. Bukakan sikapman, hikmat dan pengertian pada Tuhan untuk kami mengerti isi hati-Mu. Berbicara Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, bacaan kita dari Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin, saudara. Ya, perubahan pola pikir atau cara pandang manusia, saudara, ditentukan oleh beberapa hal. Ya saudara, apa yang dilihat saudara, misalnya saudara apa yang saudara baca, apa yang saudara tonton, apa yang saudara dengar, apa yang saudara hadapi, bicara pengalaman hidup, itu akan mempengaruhi pola pikir saudara. Perubahan pola pikir saudara ditentukan oleh hal demikian. Jadi pergaulan itu sangat menentukan perubahan pola pikir saudara. Apakah mengarah atau mencondongkan diri kita kepada perilaku dunia atau perilaku surgawi atau menurut standarnya Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan demikian. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Walaupun saudara dididik dalam rumah tangga, dalam keluarga, yaitu dengan didikan yang baik, yaitu bicara tentang didikan Tuhan. Tapi kalau saudara ada di dalam pergaulan yang tidak baik, maka pergaulan yang tidak baik cepat sekali merusak apa yang baik yang saudara dapatkan di dalam keluarga saudara. Jadi oleh karena itu perhatikan bagaimana cara kita hidup. Perhatikan di mana kita ada di dalam lingkungan pergaulan yang seperti apa. Itu sangat menentukan. Nah saudara, kita perhatikan untuk mengubah pola pikir menjadi jahat, saudara nggak perlu waktu lama. Hanya perlu tidak tekun mencari Tuhan. Saudara bisa berubah dengan segera, saudara. Seperti dikatakan 2 Tawarik 12 ayat 14. Ia berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Ternyata kuncinya seorang bisa berubah menjadi jahat kalau ia tidak tekun cari Tuhan. Kata tidak tekun artinya kadang ada, kadang nggak ada. Ada, nggak ada lagi. Nah begitu saudara ya. Tidak tekun dalam mencari Tuhannya seperti itu. Maka orang yang demikian cepat sekali berubah menjadi jahat. Oleh karena itu Tuhan mau kita tekun. Nah saudara, kita pelajari saudara. Iblis membuat kita menjauh daripada Tuhan dengan cara mengurangi satu. Sekali saudara nggak datang, mungkin saudara cuma bilang begini, sekali doang. Iya saudara, pasti akan ada 2 kali. Pasti akan ada 3 kali. Lama-lama melipir-melipir dan langsung saudara hilang. Nah itulah yang iblis mau, membuat saudara menjauh dari Tuhan. Karena kalau saudara jauh dari Tuhan, saudara nggak bisa buat apa-apa. Iblis akan menaruhkan segala roh-roh yang jahat yang daripadanya, membuat kita makin menjauh dan hilang daripada pandangan Tuhan. Nah ini perlu saudara perhatikan. Jadi saudara, Tuhan mau mengubah, membentuk saudara menjadi semakin hari semakin menyerupai pribadi Tuhan Yesus saudara. Nah kita perlu perhatikan hal demikian. Untuk mengubah pola pikir menjadi jahat, tadi dikatakan tidak perlu waktu lama, cukup saudara tidak tekun cari Tuhan. Tapi untuk membangun pola pikir kerajaan surga perlu proses seumur hidup. Kalau Kolose 3 ayat 10 dikatakan demikian. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Ya, proses terus-menerus diperbaharui hari lepas hari. Sampai kapan? Sampai saudara diubahkan dengan
pola pikir yang baru, yaitu pola pikir kerajaan Allah melalui ibadah-ibadah saudara. Maka kenapa yang Tuhan mau kita lakukan adalah tekun. Saudara beribadah kepada Tuhan dengan tekun. Waktu menghadapi masalah datang sama Tuhan. Maka saya percaya Tuhan akan mengingatkan apa yang harus kita lakukan. Dan Roh Kudus akan memampukan untuk kita melakukan setiap firman yang kita dengar. Dan itulah kehidupan orang percaya. Harus tetap tekun mencari Tuhan. Dikala engkau gagal, tetap cari Tuhan. Maka yang gagal akan dibenerin. Jalannya diluruskan lagi. Dan kita maju lagi. Nah sedemikian seharusnya dengan ketekunan yang saudara lakukan, saya percaya hari lepas hari pola pikir saudara diubahkan, cara pandang saudara diubahkan, apapun tindakan atau karakter saudara juga hari lepas hari makin diperbaharui menjadi semakin bijaksana. Nah inilah Tuhan, panggilan Tuhan dalam kehidupan kita seperti itu. Saudara, untuk membangun, contohnya membangun suatu kota itu perlu puluhan tahun dibangun sampai hari ini. Tapi untuk menghancurkan hanya perlu sedikit saja, yaitu gempa bumi. Habis semua kota yang dibangun sekian puluh tahun ya saudara. Hanya dengan tsunami, untuk hitungan mungkin hanya menit atau jam, habis semuanya. Nah kita lihat ternyata untuk membangun itu perlu waktu yang lama. Kalau kita di dalam kehidupan kerohanian, saudara membangun manusia rohani, terus tekun sampai Tuhan memanggil atau mengubah saudara dalam tubuh kemuliaan. Itu adalah proses hari lepas hari sampai kita sempurna pengenalan kita akan Tuhan. Nah ini yang Tuhan mau saudara untuk kita lakukan. Hidup kita makin diubahkan, hidup kita makin bijaksana. Tapi kalau saudara nggak mau datang, bagaimana saudara mendengar? Kalau saudara nggak dengar, bagaimana saudara tahu apa yang harus saudara lakukan? Jadi mulai pertama ambil keputusan mencari Tuhan. Saudara, di dalam firman Tuhan di Alkitab dicatat bahwa Tuhan berkata, carilah aku engkau akan hidup, dan aku datang memberi hidup-hidup yang berkelimpahan. Tuhan berkata di dalam Ibrani 11 ayat 6, bagi orang yang mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkan upahnya. Jadi Tuhan mau kita cari Tuhan. Latihlah dirimu ibadah. Ibadah adalah mencari Tuhan saudara. Di dalam ibadah saudara, di situ kita menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Di dalam ibadah kita mendengar firman-Nya. Dan saya percaya Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Dan kalau Tuhan hadir, maka saya percaya Dia tidak pernah hadir dengan tangan hampa. Dia memberi kekuatan kepada kita, Dia mengurapi kita, Dia memberi peringatan, pengajaran dan nasihat kepada kita. Nah ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Tapi banyak manusia sibuk dengan segala urusannya. Yang dulu rajin sekarang mulai mengurangi. Mulai mengurangi 1, nanti akan 2, 3, lama-lama hilang saudara. Ini benar banget. Saya sudah melihat sekian banyak orang yang seperti demikian. Jadi oleh karena itu kita perlu sadar saudara ya, bahwa di sekeliling kita ada yang dikatakan iblis sebagai singa mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelannya. Ia hari ini turun ke bumi dengan geram yang makin dahsyat karena ia tahu waktunya sudah singkat. Dia berusaha sedemikian rupa untuk menarik kita orang yang dekat sama Tuhan menjauh daripada Tuhan. Itu sasarannya. Saudara harus sadar. Nah, saudara, mari kita fokuskan diri kita untuk memperoleh pembaharuan budi atau pola pikir kita sampai kita disempurnakan dalam ketekunan. Kita pelajari caranya. Pertama, melakukan ibadah yang sejati. Ibrani 12 ayat 1 dikatakan ibadah yang sejati adalah ketika dikatakan kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi melakukan ibadah sejati artinya mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dengan cara apa? Melakukan kebenaran. Seperti yang dikatakan Roma 14 ayat 17 sampai dengan 18. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Yaitu dikatakan barang siapa melayani dengan cara kerajaan Allah. Cara kerajaan Allah artinya kebenaran. Kita memiliki kebenaran, bukan hanya kebenaran yang kita baca, kita ketahui, kita dengar, tapi kebenarannya kita hidupi. Kalau saudara menghidupi kebenaran, otomatis damai sejahtera sukacita saudara tidak ada yang dapat mencurinya. Yesaya 48 ayat 18 demikian. Sekiranya kau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang laut tidak pernah berhenti. Itu janji Tuhan saudara. Jadi kalau saudara hidup dalam kebenaran, saudara akan punya damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan.
Artinya damai sukacita saudara tidak ditentukan dengan apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengar, apa yang saudara hadapi. Saudara akan tetap memiliki damai dan sukacita. Ini yang dimaksud kerajaan Allah. Dan kalau kita melayani dengan cara ini, artinya melayani dengan hidup dalam kebenaran. Maka Tuhan berkata, engkau akan berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Nah, ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Melakukan ibadah yang sejati, artinya mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yaitu dengan cara lakukan kebenaran. Yang kedua, saudara harus melatih diri saudara ibadah. Seperti 1 Timotius 4 ayat 8 sampai dengan 10. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Dikatakan latihlah dirimu ibadah, jelas sekali. Firman Tuhan ini dikatakan dengan bahasa Indonesia yang saudara pasti mengerti. Latih dirimu ibadah. Kata latih itu saya percaya gak cukup cuma sekali. Latih itu berarti hari lepas hari makin bertambah dan bertambah. Seorang yang mau menjadi olahragawan dalam atletik, dalam lomba lari misalnya begitu ya. Saya percaya dia gak akan puas dengan lomba tingkat RT dan dia menangkan. Dia akan beranjak melatih dirinya lebih lagi untuk masuk dalam tingkat kecamatan, dalam tingkat kabupaten, dalam tingkat kota, dalam tingkat bangsa dan bahkan sampai tingkat dunia. Nah, saya percaya saudara mereka akan melatih diri hari lepas hari makin bertambah giatnya. Seorang olahragawan angkat besi gak pernah merasa cukup dengan angkat besi sekilo saudara. Tapi dia harus melatih diri dengan sekilo. Setelah dia bisa melatihnya udah jadi ringan, dia angkat jadi 5 kilo. Pertama memang berat, tapi lama-lama akan terlatih dan menjadi ringan. Lalu tambah lagi 10 kilo. Untuk dia bisa mengangkat 100 kilo saya percaya dia perlu latihan sekian lama dengan dari yang kecil bertambah sampai dia bisa mengangkat 100 kilo. Demikian juga ibadah saudara. Ibadah itu perlu dilatih sampai kau memiliki gaya hidup surga. Di surga siang dan malam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Itu bicara ibadah. Dan hari ini di bumi engkau sedang dilatih untuk mempunyai gaya hidup surga seperti demikian. Maka Tuhan berkata latih dirimu ibadah. Ini berguna dalam segala hal. Kenapa Tuhan bilang mengandung janji. Dan jelas Tuhan berkata janji untuk hidup ini dan hidup yang akan datang. Saya percaya saudara mau menikmati hidup bukan? Hidup di bumi dengan sukacita bersama dengan Tuhan. Dengan kemenangan yang Tuhan janjikan. Dan pasti mati masuk surga. Mau kan? Nah kalau saudara mau ayo mulai lakukan hari ini. Latih dirimu ibadah. Karena ada janji untuk hidup ini dan hidup yang akan datang. Tapi manusia selalu disibukkan, iblis selalu menggunakan banyak cara membuat saudara gak bisa lebih dekat sama Tuhan. Dia akan buat banyak alasan-alasan di depan saudara untuk membuat saudara tidak bisa lebih dekat sama Tuhan. Untuk saudara tidak bisa beribadah lebih lagi. Dan dikatakan tadi di ayat 10, oleh karena itu engkau berjuang dan berjerih payah. Ya. Karena kita mau melatih diri kita ibadah itu bukan hal yang mudah. Saudara harus melakukan dengan segenap kekuatan. Berjuang dan berjerih payah. Yaitu ibadah yang sungguh-sungguh dimaksud di atas. Yaitu ibadah yang dilakukan dengan tekun. Ibadah yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, saudara harus melakukannya dengan berjerih lelah. Dengan berjuang saudara harus melakukannya. Artinya tidak ada yang bisa membuat saudara tidak datang. Begitu, saudara bisa nggak? Bisa, saya jamin bisa. Karena saya melakukannya. Sejak saya mempunyai 2 anak, Tuhan memanggil saya untuk saya melayani Tuhan sepenuh waktu. Dan disitulah saya mulai melatih diri saya ibadah. Banyak rintangannya, ya. Tapi saya berpegang kepada satu prinsip. Kalau saya sudah memulai, saya tidak mengakhirinya sampai Tuhan Yesus datang. Ketika saya memprioritaskan Tuhan, berikutnya penghalang-penghalang itu Tuhan mampukan saya untuk menyelesaikannya dengan cara dan ide kreatif Tuhan. Sehingga saya bisa selalu hadir dalam setiap ibadah tanpa saya membolos sekalipun. Jadi kalau teman-teman di persekutuan doa nggak pernah berani bilang sama saya dengan alasan anak. Karena anak saya 6 tapi saya tidak pernah tidak hadir satu kali pun. Karena alasan sakit, karena urusan saya pribadi atau urusan apapun. Enggak. Tapi buktinya saya bisa menjalankan semuanya sampai hari ini saudara. Anak saya sudah besar, saya sudah punya cucu. Anak saya paling kecil juga udah kelas 3 SMP ya saudara.
Jadi di sini saya melihat bahwa benar yang Tuhan dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagian saya adalah saya mau mencari Tuhan menjadi prioritas saya. Prioritaskan Tuhan, saya percaya semuanya beres dan itu benar banget. Tapi buktinya anak saya bersekolah, siapa yang ngurus? Saya juga ya. Suami saya kerja, jadi yang mengurus anak saya masuk sekolah saya. Yang ngurus masalah RT, RW, kelurahan, kecamatan, bank, dan semua urusan lainnya. Semua keurus juga tuh saudara sampai hari ini. Jadi nggak ada alasan nggak bisa. Saya tahu sekali bahwa ternyata yang membuat kita tidak bisa itu adalah alasan. Karena saya berkata bahwa kalau saya sudah mulai, saya akan terus melanjutkannya. Saya tahu resikonya, saya mulai satu pelayanan bahwa sampai Tuhan Yesus datang, saya harus ada di dalam pelayanan itu saudara. Tapi apakah sulit? Enggak, saya masih punya waktu untuk bersama keluarga. Saya masih punya waktu juga untuk acara santai saya, masih punya waktu saudara. Dan saya merasa hidup itu bergairah. Dan hari-hari ini saya merasa bahwa hidup sebagai seorang murid itu luar biasa saudara. Jalankan hidup saudara seperti seorang murid. Seorang murid menjalankan begitu aja aktivitasnya di sepanjang hari. Ada berapa mata kuliah? Kalau saya katakan setiap ibadah-ibadah saya adalah mata kuliah atau mata pelajaran yang saya harus ikuti setiap hari. Dan saya harus ada di dalamnya dan menyelesaikan tugas, menyelesaikan PR. Dan itu saya lakukan. Lama-lama saya menikmati dan setiap hari saya menikmati. Kadang-kadang ada ekskul. Ekskul itu bicara seperti begini saudara. Tiba-tiba dari rayon saya berkata, ada menara doa dari BPP seminggu 2 kali yang harus kita ikutin. Saya bilang amin, siap. Itu tambahan. Dan saya lakukan saudara. Dan kalau saya sudah mulai, saya tahu waktu itu harus saya persembahkan buat Tuhan. Nah itulah saudara yang akan membentuk kita hari lepas hari, mengubah kita menjadi manusia surgawi. Banyak dengar, banyak ngerti, banyak tahu dan melakukannya. Roh Kudus akan mengingatkannya untuk kita melakukannya. Nah itu saudara, jadi bukan hanya dikatakan melakukan kebenaran, tapi kita mulai belajar melatih diri kita ibadah. Yaitu dengan cara pertama tertanam dalam gereja lokal, kedua maksimal dalam gereja lokal. Setiap mata kuliah, mata pelajaran atau jadwal ibadah yang diberikan oleh gereja lokal saudara, itu adalah mata pelajaran yang saudara ikuti sebagaimana saudara seorang murid. Yang kedua, jangan menjadi serupa dengan dunia. Saudara harus belajar tinggalkan cara hidup yang lama. Dan ambil keputusan mendekat kepada Tuhan. Kenali Tuhan melalui firman-Nya dan proses kehidupan yang saudara hadapi. Saudara akan mengenali Tuhan. Jangan pernah lari dari proses. Lari dari proses engkau tidak akan pernah mengenali Tuhan. Itu yang dikatakan Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena mereka tidak mengenal Allah. Karena mereka yang menolak pengenalan Allah, maka aku tidak akan mengangkat mereka menjadi imamku, kata Tuhan. Jadi yang Tuhan mau, kenali Tuhan di setiap proses, hadapi setiap proses yang ada. Dan ketika engkau belajar menjadi seorang murid, engkau banyak menerima firman Tuhan, firman yang engkau dengar, firman yang engkau renungkan, itu masuk di dalam perbendaharaan di dalam diri saudara. Dan Roh Kudus akan mengingatkannya ketika kita diperhadapkan dalam situasi dan kondisi tertentu. Roh Kudus akan mengingatkan apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita dengar. Nah itulah saudara yang membuat hidup kita tidak lagi sama dengan dunia. Tuhan memanggil saudara tidak membuat saudara tetap menjadi warga dunia. Tapi saudara dipanggil untuk memindahkan saudara dari warga kerajaan dunia menjadi warga kerajaan surga. Saudara akan diubah dari hidup dalam kegelapan, hidup kepada terangnya yang ajaib. Saudara yang harusnya kita binasa, Tuhan pindahkan kita kepada keselamatan kerajaan surga. Nah, untuk bisa mengubah hidup kita menjadi demikian, saudara perlu diproses, saudara perlu dibentuk, saudara perlu diajar, saudara perlu diberi kekuatan untuk melakukannya. Maka dikirimlah Roh Kudus sebagai penolong buat saudara dan saya. Luar biasa bukan? Nah itu ada kesempatan. Ketekunan kita di dalam tadi yang dikatakan yang pertama, saudara melakukan ibadah yang sejati dan menjadi serupa, tidak menjadi serupa dengan dunia. Saudara ketika tekun melakukannya akan membuat kita semakin diubahkan di dalam pola pikir kita menjadi serupa dengan Tuhan. Asalkan saudara syaratnya jangan ada yang membuat kita berhenti melakukannya. Matius 24 ayat 13 dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bertahan sampai kesudahannya, bicara kesudahan, bicara waktu kita dipanggil Tuhan, bicara tentang kematian, atau kita diubah dalam tubuh kemuliaan, bicara tentang rapture. Saudara bertahan apa? Bertahan untuk tetap mata tertuju kepada Tuhan, bertahan untuk tetap melakukan kebenaran, bertahan untuk melayani Tuhan, bertahan untuk berdoa. Apa yang baik kau lakukan hari ini tetap kau lakukan, terus kau lakukan sampai Tuhan memanggil atau mengubah kita dalam tubuh kemuliaan. Belajar menjadi orang yang tekun saudara. Karena hanya ketekunan yang membawa saudara pada kesempurnaan. Yakobus 1 ayat 4 dikatakan,
Ketekunan akan menghasilkan buah sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Yang diperlukan adalah tekun. Jalankan terus, lakukan. Walaupun tidak membuat saudara berhenti untuk melakukannya. Belajar saudara untuk bertekun di dalamnya. Yang kedua, saudara, fokus kepada Tuhan dan belajar abaikan kehinaan dan tekun dalam memikul salibmu. Fokus pandang Yesus. Jangan fokusmu kepada orang yang memaki engkau. Jangan fokusmu kepada orang yang merendahkanmu. Jangan fokus kepada orang yang menganiaya kamu. Bukan itu fokusnya. Ingat saudara, Tuhan bisa pakai siapa saja sebagai alat pemproses buat saudara dan saya. Mungkin itu suami, istri, anak. Mungkin itu adalah sama pelayan Tuhan atau bahkan gembala saudara. Bisa dipakai untuk melihat respon saudara. Mereka nggak mau berkata demikian, tapi kalau Tuhan izinkan hal itu terjadi, siapa yang bisa menahan saudara? Jadi bukan bicara tentang orangnya, bukan bicara tentang masalah yang saudara harus terus ingat, bukan. Ini bicara tentang respon. Tuhan izinkan itu terjadi untuk melihat respon saudara. Kita ada di dalam lembah penentuan. Sekali lagi saya katakan, saudara saya ada di lembah penentuan. Dikatakan Yoel 3 ayat 14, ada banyak orang di lembah penentuan, itu saudara saya. Tuhan mau menentukan siapa saudara, apakah layak disebut mempelai Allah. Apakah layak disebut warga kerajaan Allah. Melalui respon-respon saudara. Ketika saudara belajar, ketika saudara mendengar, ketika saudara datang kepada Tuhan. Sesungguhnya saudara ada di dalam rencana Tuhan. Kalau engkau tidak ada dalam rencana Tuhan, engkau tidak akan pernah diproses. Engkau tidak akan pernah dibentuk, engkau dibiarkan. Terserah, mau datang ibadah atau tidak, mau melayani Tuhan atau tidak, engkau tidak akan diperulikan. Tapi selama kau melayani Tuhan, Tuhan selalu memberi kesempatan untuk kau diubah. Semakin hari semakin disempurnakan. Dan hari ini Tuhan mau melihat respon saudara. Jangan salah respon. Salah respon dampaknya fatal. Kesalahan saudara dalam mengambil keputusan, itu dampaknya adalah kekekalan dalam kehidupan saudara berikutnya. Ya, jadi jangan biarkan saudara masuk dalam kekekalan di api neraka. Saudara, sangat mengerikan. Jadi oleh karena itu kesempatan masih ada. Biarlah Tuhan menentukan saudara sebagai orang-orang benar. Orang benar adalah orang yang mau belajar. Orang yang mau ditegur, orang yang mau diingatkan. Orang yang mau dimuridkan, itu adalah orang-orang benar. Walaupun jatuh, dia tetap datang sama Tuhan. Tuhan benerin lagi jalannya. Sehingga gak sempat menyimpang terlalu jauh. Ada banyak orang udah salah respon ya. Udah dalam keadaan masalah begitu besar, tidak datang kepada Tuhan saudara. Yang ada iblis akan mengambil kesempatan untuk membuat saudara mencuri pikiran saudara, membunuh dan membinasakan. Itu yang iblis mau. Jadi jangan beri kesempatan kepada iblis. Amin. Nah, ini yang Tuhan mau kita lakukan. Fokuslah kepada Tuhan. Belajar abaikan udah nggak apa-apa. Mau diperlakukan apapun tidak apa-apa. Ingat, fokus kepada respon sesuai dengan firman Tuhan. Tekun pikul salib, maju terus saudara. Percayalah bahwa kita pasti keluar lebih daripada orang-orang yang benar. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kalau Daud katakan kemenangan yang gilang gemilang itu adalah bagian orang yang diurapi Tuhan. Jadi saudara percaya kalau kita udah pasti menang, kenapa kita harus takut menghadapi setiap masalah di depan kita? Bersama Tuhan kita pasti menang, karena bukan kita yang berperang, Tuhan yang menggantikan kita berperang saudara. Dan hadapi setiap proses sebagai ujian yang harus diselesaikan untuk membawa kita naik dan tidak turun, menjadikan kita kepala bukan menjadi ekor. Yang demikian dikatakan Ulangan 28 ayat 13 sampai dengan 14. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Bagaimana caranya? Tetaplah datang dalam ibadah. Tetaplah datang dalam hadirat Tuhan. Tuhan akan meluruskan jalan saudara ketika saudara dalam keadaan salah. Ketika saudara salah mengambil keputusan, ketika saudara salah respon, Tuhan akan meluruskan jalan saudara kembali. Jadi oleh karena itu, hadapi aja setiap proses yang ada. Saya percaya setiap proses itu membuat engkau makin mengenali Tuhan. Engkau akan melihat kedahsyatan Tuhan. Engkau akan melihat pertolongan Tuhan. Engkau makin berakar tertanam kuat di dalam Tuhan. Sehingga apapun tidak membuat engkau tergoyahkan. Engkau tidak akan tergoyahkan. Nah saudara, inilah yang harus kita lakukan.
Sebagai orang percaya, hari lepas hari kita harus semakin diubahkan menjadi semakin sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Kalau sekian puluh tahun saudara ikut Tuhan, yang marah tetap pemarah, yang suka ngomongin orang tetap suka ngomongin orang, yang suka melakukan kesalahan tidak bisa mengampuni, kecewa, cepat tersinggung, masih tetap seperti itu. Saya cuma mau katakan kepada saudara, ngapain aja saudara di gereja selama ini? Ngapain saja saudara hari ini beribadah sekian puluh tahun? Ngapain aja selama ini saudara memuji dan menyembah Tuhan tanpa mengalami perubahan? Berarti saudara dikatakan tidak dalam posisi yang tepat. Ada yang salah, pasti ada yang salah. Tidak mungkin sekian lama saudara datang sama Tuhan, hidup saudara tidak diubahkan. Kenapa orang tidak berubah? Karena dia tidak mau dibentuk. Karena dia tidak mau terima nasihat. Karena dia tidak mau datang kepada Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Tuhan mau sungguh-sungguh. Tuhan mau kesungguhan kita. Karena ketika kita sungguh-sungguh dilihat Tuhan, maka engkau menjadi orang yang berbeda dengan dunia. Saudara harus berbeda. Kalau saudara tidak berbeda dengan dunia, Tuhan gak bisa lihat saudara. Ya, dari sekian banyak orang dengan rambut yang sama hitam, ya, di tengah kerumunan orang begitu banyak, sulit sekali mencari orang. Tapi kalau saudara mendapatkan ada satu orang rambutnya merah, kuning, hijau, ya, ada sesuatu yang berbeda, badannya gede sendiri, ya. Nah, saudara bisa ngelihat, gampang melihat orang itu, bukan? Karena ada perbedaan. Begitu juga saudara. Di antara pasirnya begitu banyak di pantai saudara. Saudara mencari, mungkin ada yang hilang di punya saudara, sulit sekali mencarinya kalau itu hampir bentuknya sama seperti pasir. Tapi kalau saudara berlian, saudara jatuh di situ, ada cemerlang sendiri kelihatan ya saudara ya. Nah, jadi begitulah, saudara harus berbeda dengan dunia. Caranya gimana Tuhan bisa melihat melalui setiap kasus-kasus dalam hidup saudara. Disitulah akan kelihatan respons-respons saudara menunjukkan siapa saudara. Apakah saudara layak disebut warga kerajaan Allah, mempelai Kristus, atau ternyata saudara masih hidup secara duniawi. Saudara masih anak-anak rohani. Saudara gak kuat makanan keras. Saudara cepat ngambek, cepat marah. Dan saudara tidak pernah diangkat menjadi mempelai Kristus jika demikian. Nah saudara, itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Yaitu dikatakan kita akan disempurnakan melalui setiap firman yang kita dengar, kita praktekkan di tengah proses yang dan kita terus melakukannya dengan ketekunan. Itulah yang akan mengubah pola pikir kita, sehingga kita bisa membedakan mana yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna kita bisa membedakannya saudara. Kalau saudara adalah orangnya yang mau belajar, mau diajar, mau mempraktekkan firman Tuhan, mau ditegur, mau diingatkan, maju terus, abaikan kehinaan, fokus hanya kepada Tuhan, tekun terus pikul salib. Saya percaya kita akan sampai di garis finish. Amin. Kita akan sampai kepada yang namanya rapture saudara, yang kita nantikan semua, pengangkatan orang percaya. Ya demikian sahabat Penobos, biarlah menjadi berkat buat kita semua firman Tuhan hari ini. Biarlah saudara mengalami perubahan pola pikir ketika saudara datang kepada Tuhan, ketika saudara tertanam di gereja lokal, ketika saudara di dalam proses-proses yang ada, saudara tetap terfokus kepada Tuhan. Saya percaya saudara akan diubahkan dalam mengiring Tuhan. Engkau akan semakin disempurnakan dalam ketekunan. Saya akan berdoa buat sahabat Penobos yang hari ini mungkin merasa mungkin kok sama aja hidup. Mungkin orang bilang kamu dari dulu begitu aja masih gak berubah. Nah saudara angkat tanganmu dan saya akan berdoa buat saudara. Tuhan, Tuhan ya Tuhan, ini kami Tuhan, kami mau diubahkan, kami mau disempurnakan, kami mau Tuhan semakin hari semakin diperlengkapi dan dipakai bagi pekerjaan-Mu yang mulia. Ini kami, ubah kami, dan mulai saat ini kami mau berkata, kami siap diproses, kami siap dibentuk, suka-sukamu Tuhan. Karena kami percaya di tangan Engkau penjunan yang hebat, kami akan menjadi indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu yang melawat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami kembalikan hormat kemuliaan. Haleluya. Sahabat Penobos, biarlah menjadi berkat buat kita semua. Biarlah pola pikir kita diubahkan. Semakin hari semakin bijaksana, semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Beri dirimu diproses, dibentuk oleh penjunan yang hebat. Demikian sahabat Penobos, saya tetap mengundang sahabat Penobos untuk bergabung bersama kami, komunitas Penobos. Saudara boleh catat nomor telepon di bawah ini dan katakan, saya rindu bergabung dalam komunitas Penobos. Mari sama-sama saudara, dalam banyak ibadah kita di setiap hari ada mata pelajaran-pelajaran yang saudara bisa ikuti. Saya sebut ini adalah sekolah ya saudara, sekolah Penobos. Ada jadwal mata kuliah, mata pelajaran saudara bisa ikuti, dan ketika saudara melakukannya, saya percaya saudara akan menjadi penerobos yang tidak terhentikan, dan kita akan rapture bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.